Pak Soebul. Terima kasih pimpinan Pak Sugiat dan Ibu Dewi, juga kepada ibu-ibu para penyintas. Oh, ada satu Bapak ya tadi, serta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga lawyer yang sudah hadir di Komisi 13 ini dan menyampaikan dengan sangat baik kronologis dari persoalan yang kita bahas pada hari ini. Saya kira kita sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Memang ini kisah ini unbelievable gitu ya. Kita hampir-hampir tidak percaya gitu di negeri ini masih ada seperti ini, atau juga di era seperti sekarang ini di mana hak asasi manusia begitu dijunjung, ternyata kita menyaksikan ada satu peristiwa yang juga berlangsung sangat lama ya, yang saya kira saya sepakat dengan Ibu dari Komnas Perempuan, ini statusnya seperti perbudakan. Jadi ini child slavery ya. Ini sudah seperti perbudakan. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa. Dan ketika kita berbicara perbudakan, sebetulnya ini seakan-akan kita hidup di zaman tadi, zaman batu lah ya, di mana orang masih benar-benar berada pada satu situasi strata sosial yang ada segmentasi yang luar biasa gitu. Ini tentu sangat menyayat hati kita semuanya, dan karena itu saya di hadapan ibu-ibu dan bapak para korban dari peristiwa ini, saya menyatakan empati yang sedalam-dalamnya ya. Mudah-mudahan apa-apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu sekalian bisa segera diakhiri ya, maksud saya segera ada penyelesaiannya. Terkait dengan masalah ini, saya tadi sebetulnya saya sudah melihat rekomendasi dari Komnas HAM di tahun 97 itu sebetulnya sudah sangat bagus, dan itu kalau dijalankan tentu ya bisa menyelesaikan persoalan ini. Tetapi dari apa yang disampaikan Ibu Ketua Komnas HAM, ternyata dari semua rekomendasi ini realisasinya ini sangat jauh ya, panggang dari api ya. Bahkan tadi saya kaget dengan Pak Maparion juga Pak Mapirion, ini kok sampai ada SP3 segala gitu. Artinya ini ada penghentian perkara secara hukum. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Padahal prosesnya ini benar-benar masih terus berlangsung sampai hari ini, dan bahkan ya pengaduan-pengaduan terus berlangsung sampai dengan tahun 2024 ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat rekomendasi-rekomendasi yang sudah baik dari Komnas HAM ini, pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut hemat saya, ini karena mungkin pada waktu pelaksanaan ini semua, ini tidak begitu jelas siapa yang menjadi leading sector untuk mengawasi rekomendasi-rekomendasi ini. Nah, hari ini dengan Kementerian HAM dipisahkan, saya kira ini mencerminkan semangat kita untuk semakin menegakkan hak asasi manusia. Saya melihat rekomendasi yang 97 maupun juga sekarang rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan, menurut saya ini perlu kita sepakati siapa yang menjadi leading sektornya untuk benar-benar melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini. Nah, dalam hal ini saya ingin mengusulkan Pak Ketua, nanti kita sepakati bahwa Kementerian HAM ini harus kita dorong menjadi leading sektor yang mengkoordinasikan dan juga mensinergikan seluruh ya aparat-aparat yang ada di dalam pemerintahan ini untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya, termasuk kita juga DPR tentu kita akan terus dorong ya Kementerian HAM ini, karena kebetulan Kementerian HAM adalah mitra dari Komisi 13 ini. Dan kita coba realisasikan apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM tahun 97, dan juga apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas Perempuan yang barusan disampaikan oleh Ibu Ketua. Jadi menurut saya nanti kita sepakati dulu apa saja ini rekomendasi yang mau kita laksanakan, dan kemudian yang kedua kita dorong Kementerian HAM itu menjadi leading sektor yang day to day bisa mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi-rekomendasi ini.
Sebab menurut saya kalau tidak ada leading sektor yang bertanggung jawab, ini akan sulit karena ini akan menjadi saling lempar tanggung jawab. Ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab siapa. Nah, mungkin menurut saya nanti langkah yang paling pertama ya nanti adalah saya sepakat membentuk tim pencari fakta ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Mafirion dengan kemarin dihadirkannya dari pihak OCI dengan jawaban-jawaban yang ternyata berlawanan ya, bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh para korban, tentu ini harus dicari fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan itu hanya bisa kalau kita memiliki tim pencari fakta yang independen untuk melihat hal tersebut. Dan selebihnya saya kira kita harus kemudian juga membuat ya entah bentuknya apa, tapi kita harus mengawasi tentang rekomendasi ini seperti misalnya mengawasi pemulihan hak korban. Ini juga menurut saya penting sekali ya. Tadi Ibu Komnas HAM sudah menyampaikan misalnya ada laporan dari Dinas Sosial Bogor ya Bu ya, terkait dengan masalah pemberian pendidikan lewat paket A atau paket B dan sebagainya. Saya kira ini tidak bisa kita hanya mendapatkan laporan saja, tetapi harus ada tim yang betul-betul mengawasi benar nggak itu terlaksana atau tidak. Nah, pentingnya leading sektor dan kemudian tim-tim yang dibentuk adalah untuk benar-benar mengawasi pelaksanaan dari setiap rekomendasi-rekomendasi yang kita miliki. Sebab kalau tanpa itu menurut saya semuanya akan berbasis laporan-laporan yang belum tentu di lapangan itu adalah merupakan satu realisasi dari rekomendasi-rekomendasi kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan?